Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam saya salam kebajikan semua. Izin perkenalkan, nama saya Adi Pratomo Kusuma Wardana dari kelas Hukum Perlindungan Konsumen dengan NIM 205220279. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hukum perlindungan konsumen, memahami hak dan kewajiban. Hukum perlindungan konsumen adalah seperangkat aturan yang bertujuan melindungi hak konsumen dalam transaksi barang atau jasa di Indonesia. Hukum ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Presentasi ini akan bahas hak dan kewajiban konsumen pelaku usaha, contoh pelanggaran dan cara melindungi hak konsumen. Nah, dari dasar-dasar hukum dan hak dasar konsumen. Dasar hukumnya yaitu pertama dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum bagi segala aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia. Yang kedua adalah hak atas keamanan. Konsumen itu berhak mendapatkan atas perlindungan yang aman bagi diri sendiri dan lingkungan. Yang ketiga adalah hak atas informasi. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur tentang produk atau jasa yang akan dibeli. Hak tambahan dari konsumen itu ada 4, yaitu hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak atas ganti rugi, dan hak pendidikan atas pendidikan konsumen. Jadi hak untuk memilih itu adalah konsumen itu bebas memilih produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jadi tidak boleh untuk atas jasa dipaksakan, lalu diintimidasi atau apa, itu tidak boleh. Lalu hak untuk didengar, pendapat dari konsumen itu harus dipertimbangkan atau biasa disebutkan di dalam dunia bisnis itu adalah feedback dari konsumen itu harus dipertimbangkan, karena mereka lah yang nanti akan mungkin produk ini atau suatu jasa atau barang ini dapat dikembangkan lebih bagus mungkin dalam segi hal produknya atau apa. Nah, lalu hak atas ganti rugi. Jadi katakanlah suatu jasa atau barang yang kita beli atau yang kita sudah beli, tetapi ada suatu kendala, lalu yang didasarkan kerusakan itu bukan dari tangan dari konsumen, melainkan dari kelainan dari kita sebagai produsen. Lalu uh, dia konsumen itu wajib mendapatkan hak atas ganti rugi, yaitu biasanya sebuah warranty, atau mungkin di dalam produk itu biasanya ada tulisan garansi berapa tahun atau warranty dijamin sama itu, untuk wajib ini bagi konsumen. Lalu hak atas pendidikan konsumen. Konsumen tuh berhak mengetahui apa hak dan kewajiban dia sebagai konsumen. Tidak boleh ada kayak disinformasi atau misinformasi dari produk tersebut. Lalu saya lanjut di kewajiban konsumen, saya akan membacakan, yaitu membaca dan memahami informasi produk, menggunakan produk sesuai petunjuk, beritikat baik dalam transaksi, membayar sesuai kesepakatan. Nah, jadi sebelum membeli produk atau jasa itu kita harus membaca dan memahami informasi produk tersebut. Jangan asal mungkin yang diketahui oleh semua orang, asal membeli, asal membayar tanpa memahami informasi kandungan atau akan dapat apa aja dari produk atau jasa atau barang tersebut. Lalu yang kedua, menggunakan produk sesuai petunjuk. Nah, kalau mungkin ini petunjuk ini biasanya ditemukan di produk yang mungkin dijual secara retail, atau mungkin produk di online market atau apa. Nah, itu biasanya itu ada petunjuk-petunjuk agar bagaimana menggunakan produk tersebut. Lalu yang ketiga, beritikat baik dalam transaksi. Konsumen harus jujur dan terbuka, jadi jangan ada yang ditutupi, jangan lakukan yang namanya transaksi segitiga yang lagi marak sekarang di dunia medsos dan lain-lain tuh. Itu tidak boleh, karena itu sangat merugikan bagi nanti produsen atau penjual. Lalu membayar sesuai kesepakatan, jadi jangan sampai ada ini kesepakatan sudah A tapi ternyata ini padahal harga sudah net, tapi ternyata masih mau nego, membayar tidak sesuai kesepakatan, itu bisa dikatakan bukan prestasi. Nah, lanjut,
hak-hak pelaku usaha yaitu ada 3: hak menerima pembayaran, hak perlindungan hukum, hak melakukan pembelaan. Jadi dia itu menerima pembayaran, ya mereka harus apa yang dia jual, apa yang ini dia harus mendapatkan, yaitu bayarannya. Lalu yang kedua tuh dia dapat hak perlindungan hukum, yaitu dia itu melakukan dapat perlindungan hukum karena yang tidak bertanggung jawab ini maksudnya begini. Katakanlah ada konsumen yang ternyata pada saat itu melakukan hal yang merugikan dari pelaku usaha. Nah, pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu seperti mungkin biasanya akan melakukan di pengadilan atau bagaimana, itu biasanya ada. Lalu pembelaan, ada sengketa, pelaku usaha ini tidak hanya berdiam diri, dia berhak untuk membela diri dia sendiri dan membawa nama usaha tersebut. Nah, kewajiban pelaku usaha yang pertama memberikan informasi yang benar dan jelas, menjamin keamanan dan mutu produk, menyiapkan suku cadang dan pelayanan punah jual, menanggapi keluhan konsumen, tidak melakukan praktik bisnis yang tidak relevan. Nah, maka dari itu 5 hal inilah yang seharusnya punya oleh pelaku usaha. Contoh-contoh pelanggaran dan cara melindungi hak konsumen. Contoh pelanggaran itu penjualan produk cacat dan spesifikasi, informasi produk yang menyesatkan, pelayanan konsumen yang buruk, praktik penjualan yang tidak adil. Nah, biasanya yang seperti ini itu terjadi uh, di di dunia online jual beli online atau di Facebook. Ya, saya harus katakan karena banyak malpraktek dan cacat produk dan merugikan konsumen. Seperti barang spesifikasi A ternyata spesifikasi O. Nah, itu yang kebanyakan yang terjadi. Lalu cara melindunginya bagaimana? Baca dan teliti syarat dan ketentuan, simpan bukti pembelian, ajukan komplain secara tertulis, laporkan ke lembaga LPSK, lembaga perlindungan konsumen. Cari informasi sebanyak-banyaknya mungkin tentang produk tersebut. Lanjut, lembaga hukum untuk pengaduan konsumen itu ada 4, yaitu BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, 2 LPKSM, mohon maaf tadi yang sebelumnya, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yang ketiga itu ada BPKN, yang keempat adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Mungkin ini saya tambahkan via presentasi saya, itu ada yang namanya pengadilan negeri, itu yang biasanya juga bisa diajukan sama konsumen. Ini ada tingkat-tingkatan masing-masing, tergantung dari kasus sengketa konsumen dan pelaku usaha bagaimana nanti itu terus berlanjut. Makanya mungkin di Indonesia ini punya beberapa lembaga-lembaga dan pengadilan itu, karena kalau misalnya hanya satu lembaga, maka kasus-kasus sengketa ini tidak akan selesai. Nah, maka dari itu dari saya yang bilang dua pengadilan tidak berhasil. Oh iya nih, saya sorry di bawah itu, jika upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, konsumen menempuh jalur pengadilan negeri. Nah, eh sedikit tambahan mengapa saya mengatakan eh saya mengatakan saya mengatakan jika pengadilan tidak ada upaya, karena terkadang dari BPSK, LPKSM, BPKN dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia itu tidak, karena ada beberapa kasus sengketa itu yang tidak ada ujungnya dan tidak pernah selesai dan tidak pernah tuntas, dan ada beberapa yang tidak pernah puas. Nah, biasanya di pengadilan negeri itu biar lebih jelas, biar lebih bisa diputuskan nih apakah yang salah siapa, begitu. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih.